Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini kita berjumpa lagi dalam sajian materi, yaitu tentang materi genetik. Nah, harapannya setelah kalian mempelajari materi ini, Ibu mengharapkan kalian memiliki kemampuan untuk memahami tentang materi genetik yang terdiri dari kromosom, gen, DNA, dan RNA. Kemudian yang kedua, memahami tentang hubungan antara kromosom, gen, dan DNA. Setelah itu yang ketiga adalah memahami tentang sintesa protein. Nah, apa sih yang dimaksud dengan materi genetik? Ya, materi genetik itu adalah informasi yang terdapat pada setiap sel makhluk hidup yang dapat diturunkan pada keturunan berikutnya. Nah, materi genetik itu ya memiliki nama lain adalah asam nukleat atau yang disebut dengan faktor hereditas. Karena ini merupakan faktor hereditas, maka berhubungan dengan calon individu baru atau pewarisan sifat. Nah, pada makhluk hidup, materi genetik itu terdiri dari kromosom, gen, DNA, dan RNA. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kromosom, kemudian gen, dan DNA. Untuk RNA akan kita bahas pada pertemuan berikutnya bersama dengan sintesa protein. Nah, semua materi genetik ini akan diturunkan ya melalui proses reproduksi. Nah, bagaimana sih sebenarnya hubungan antara DNA, gen, dan kromosom itu? Ya, bisa kamu lihat pada diagram berikut ini. Nah, DNA itu merupakan penyusun gen. Gen terdapat di dalam kromosom dan kromosom terdapat di dalam inti sel. Di mana letaknya inti sel? Tentu saja di semua sel tubuh kita, tubuh makhluk hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi gen itu terdapat di dalam inti sel. Nah, di dalam inti sel itu terdapat DNA. Nah, DNA itulah yang bisa menyebabkan pewarisan keturunan pada generasi kita berikutnya. Nah, apa saja penyusun materi genetik itu? Yang pertama ini ya, gambarnya ada kromosom, gambarnya seperti itu, ada gen, ya, dan ada DNA. Kenapa DNA ini sama gambarnya dengan gen? Karena memang DNA itu letaknya ada di dalam gen itu sendiri. Lanjut. Nah, kromosom. Kita bahas dulu yang kromosom. Nah, kromosom itu adalah tersusun atas DNA dan protein yang saling berikatan. Ya. Protein penyusun kromosom itu ada dua macam, yaitu protein histon adalah protein yang sifatnya basah dan protein non-histon adalah protein yang bersifat asam. Nah, apa sebenarnya fungsi kromosom? Fungsinya kromosom itu sebagai pembawa dan penyimpan informasi genetik makhluk hidup. Jadi fungsinya kromosom itu sebagai pembawa dan penyimpan informasi genetik makhluk hidup. Sehingga yang namanya makhluk hidup
itu memiliki jenis-jenis yang bervariasi. Nah, kromosom itu terdiri dari zat-zat yang mudah menyerap warna di dalam inti sel. Nah, di dalam sel tubuh, ya, kromosom itu bisa terlihat berpasang-pasangan, ya, berpasang-pasangan. Jadi kromosom itu bersifat berpasang-pasangan. Nah, berikutnya adalah organisasi kromosom. Ya, ini ya gambarnya. Ini adalah gambar dari kromosom. Seperti yang kamu lihat tadi, ya. Ini ya. Kromosom, ya. Di dalamnya kromosom ini gambarnya adalah nah, ini seperti ini gambarnya. Ya. Jadi apa sebenarnya organisasi kromosom atau kromosom itu tersusun dari apa saja, ya. Jadi kromosom itu kan suatu struktur padat yang terdiri dari komponen molekul, yaitu DNA dan protein. Ya, jadi di dalam kromosom itu merupakan terdiri dari atau tersusun dari DNA dan protein. Nah, pada saat kromosom ini terlihat, yaitu ketika terjadi pembelahan sel, yaitu pada tahap metafase. Nah, coba kamu perhatikan gambarnya. Nah, ini DNA. Jadi sepanjang ini, ya, ini adalah DNA. Ya, sepanjang ini DNA. Ya. Nah, kemudian DNA ini, ya, akan melilit, ya, akan melilit pada histon. Jadi ini yang bundar-bundar ini, bulat-bulat ini adalah histon. Histon itu tadi kan macam dari protein. Jadi histon itu protein. Sehingga histon ini dililit oleh DNA. Nah, lilitannya ini, ya, akan membentuk suatu untaian yang disebut dengan nukleosom. Oke, paham anak-anak? Ya. Jadi nukleosom ini, ya, tersusun dari protein histon yang dililit oleh DNA. Ya, disebut dengan untaian nukleosom. Nah, berikutnya untaian nukleosom ini akan membentuk namanya solenoid. Ya. Apa itu solenoid? Coba kamu perhatikan. Solenoid itu adalah unit-unit nukleosom yang tersusun padat membentuk benang-benang yang lebih padat dan terpintal sehingga menjadi lipatan-lipatan. Nah, lipatan-lipatan itu disebut dengan solenoid. Mengerti anak-anak? Ya. Jadi solenoid ini adalah unit-unit nukleosom. Ini ya, coba kamu perhatikan. Jadi pintalan nukleosom, ya, yang kemudian memadat, ya, memadat membentuk benang-benang seperti ini, ya, yang lebih padat dan terpintal. Jadi ini dalamnya solenoid ini sebenarnya adalah untaian nukleosom. Ya, untaian nukleosom ini sampai menjadi menjadi benang-benang yang terpintal, menjadi lipatan-lipatan.
Nah, lipatan-lipatannya itu disebut dengan solenoid. Ya. Nah, kemudian dari solenoid akan terbentuk menjadi kromatin. Apa itu kromatin? Kromatin itu adalah lipatan solenoid tadi yang tersusun padat menjadi benang-benang kromatin. Ya, menjadi benang-benang kromatin. Jadi solenoid itu tadi akhirnya terurai menjadi lebih padat lagi dan disebut menjadi kromatin. Berikutnya dari kromatin itu akan terbentuk kromatid. Ya. Tadi kromatin kemudian terbentuk kromatid. Memang di sini tidak ada tulisannya kromatid. Ya. Nah, kemudian apa itu kromatid? Ya, kromatid itu adalah perkembangan dari kromatin itu sendiri, membentuk kromatid. Nah, berikutnya dari kromatid akan terbentuk menjadi kromatin kan kromatid ya namanya. Kemudian terbentuklah kromosom. Nah, kromosom ini terbentuk dari lengan-lengan ganda kromatid sehingga terbentuk menjadi kromosom. Nah, ini kromosom. Seperti yang kamu lihat di awal tadi. Nah, berikutnya anak-anak. Kita bahas bagian-bagian kromosom. Coba Anda perhatikan bagian-bagian kromosom. Yang pertama adalah A, telomer. Coba perhatikan yang A ini ya. Yang A ini adalah telomer. Telomer itu merupakan bagian ujung kromosom yang berfungsi untuk menghalangi terjadinya pelekatan antar kromosom. Selain itu, telomer juga berfungsi untuk menjaga agar DNA di dalamnya tidak mudah terurai. Ya, ini fungsi dari telomer. Berikutnya yang B, ya, yang B ini ya adalah kromomer. Apa itu kromomer? Ya, apa sih kromomer ini? Ini kromomer ini yang bintik-bintik kecil ini. Ya, coba kamu perhatikan pada huruf B ya, yang ditunjuk ini yang kecil-kecil ini ya. Nah, kromomer itu adalah bagian kromonema yang mengalami penebalan. Di dalam kromomer itu terdapat lokus yang menjadi tempat kedudukan gen. Jadi di dalam kromomer ya, dalam kromomer ini terdapat lokus. Lokus itu apa? Lokus itu adalah tempat kedudukan dari gen. Jadi di dalamnya kromomer, dalamnya lokus, ini terdapat gen. Berikutnya adalah satelit yang C. Satelit. Satelit ini bentuknya bulat. Bentuknya bulat. Nah, apa fungsi dari satelit? Satelit itu merupakan ujung kromosom yang mengalami konstriksi atau mengecil. Konstriksi sekunder atau mengecil. Konstriksi itu maksudnya mengecil. Jadi satelit itu adalah ujung kromosom yang mengalami pengecilan sekunder, ya, gitu. Konstriksi sekunder maksudnya. Nah, berikutnya adalah sentromer atau kinetopor. Apa itu sentromer? Ya, yang D, coba perhatikan ini D. Sentromer itu adalah pusat kromosom
yang membagi kromosom menjadi dua lengan, disebut dengan sentromer. Nah, sentromer itu tidak mengandung gen dan terjadi karena konstriksi primer. Sentromer itu sendiri berwarna lebih terang karena kurang menyerap zat warna. Jadi sentromer ini, ya, sentromer itu adalah pusat kromosom yang membagi kromosom menjadi dua lengan. Menjadi dua lengan. Ini lengannya ya. Ini lengan, ini lengan, ya. Menjadi dua lengan. Nah, sentromer ini sendiri tidak mengandung gen, ya. Karena di sini, ya, di dalam sentromer ini sendiri terjadi konstriksi primer atau pengecilan, sehingga terbentuk pemisah lengan 1 dan lengan 2. Berikutnya adalah lengan atau yang disebut dengan kromatid. Nah, tadi sudah disinggung masalah kromatid ya. Nah, apa itu lengan? Ini lengan ya. Ini lengan 1 dan lengan 2. Lengan dipisahkan oleh sentromer. Itu ya. Nah, lengan itu adalah badan kromosom yang berisi kromonema. Apa itu kromonema? Kromonema itu adalah benang-benang kromosom yang dikelilingi oleh matriks. Nah, lengan atau kromatid ini berwarna lebih gelap karena menyerap zat warna, sehingga berbeda dengan sentromer. Kalau sentromer tidak menyerap warna, ya, sehingga warnanya lebih terang. Sedangkan lengan ini menyerap warna, sehingga warnanya lebih gelap. Gitu, ya. Jadi lengan ini adalah badan kromosom yang berisi kromonema. Kromonema itu apa? Kromonema itu adalah benang-benang kromosom yang dikelilingi oleh matriks. Gitu. Ya, berikutnya. Macam-macam kromosom. Nah, kamu lihat ini gambarnya kromosom. Ya, ini gambarnya kromosom. Ya, itu adalah gambar kromosom. Nah, berdasarkan fungsinya, kromosom dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kromosom tubuh atau yang disebut dengan autosom. Yang kedua adalah kromosom kelamin atau yang disebut dengan gonosom. Gonosom itu ada dua macam, yaitu gonosom dengan simbol X dan gonosom dengan simbol Y. Nah, apa fungsinya kromosom tubuh? Ya, kromosom tubuh ini adalah berfungsi mengendalikan sifat-sifat tubuh. Jadi, kromosom tubuh ini mengendalikan sifat-sifat tubuh. Misalnya, manusia memiliki kepala, memiliki tangan dan kaki, kemudian bentuk-bentuk otot, ya, yang seperti kita ketahui, ya, kemudian memiliki organ-organ. Nah, jadi jenis manusia itu sama jenisnya, ya, bentuknya itu sama. Nah, yang
yang mempengaruhi adalah kromosom tubuh. Sama misalnya hewan lain misalkan hewan kucing, kemudian ada harimau, itu memiliki karakteristik kromosom tubuh yang berbeda-beda, sehingga makhluk hidup itu memiliki bentuk, jenis, struktur yang berbeda-beda. Ini karena adanya kromosom tubuh atau yang disebut dengan autosom. Nah, kemudian apa fungsi dari kromosom seks atau yang disebut dengan gonosom? Ya, itu adalah fungsinya adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin. Ya, makanya disebut dengan kromosom kelamin. Nah, itu. Nah, berikutnya coba kamu perhatikan. Ya. Kita bahas dulu yang sel somatik. Ya, sel somatik. Nah, di dalam sel somatik itu memiliki nukleusnya itu ada 46 kromosom atau 23 pasang. Karena seperti yang kamu ketahui tadi ya gambarnya. Nah, ini anak-anak ya. Kromosom kan berpasang-pasangan. Nah, pada manusia memiliki 46. Ya. 46 itu berarti 23 pasang. Ya, ini 23. Ya. Yang 23 ini adalah kromosom seks atau kromosom kelamin. Ya. Berbeda lagi dengan misalnya kera. Kera itu memiliki 42 jumlah kromosomnya. Berarti kalau berpasangannya adalah 21. Ya. Sehingga manusia dan kera itu tidak sama, jangan mau disamakan ya. Karena jumlah kromosomnya aja sudah berbeda. Ya. 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 Jadi jumlahnya itu kan ada 46, di mana yang 44 sel soma atau autosom itu ada kalau berpasangan berarti 22, di mana yang 23-nya adalah yang satunya adalah kromosom gonosom ya, atau kromosom seks atau kromosom kelamin. Ini yang memberikan sifat manusia itu wanita atau pria. Ya. Nah, kemudian sama, bagaimana kalau pria? Ya. Kalau pria itu ya sama ya, yaitu 44 kromosom kromosom sel tubuh ya. Kemudian untuk kromosom kelaminnya adalah XY. Ya, XY. Nah, XY ini adalah pria. Jadi kalau kalian ini untuk lebih, ini kan berpasangan ini. Satu pasang, semua kan berpasangan ini. Nah, jumlahnya itu ada 22 pasang. 22 pasang itu berarti ada 44 kromosom. Ya. Nah, 44 kromosom ini disebut dengan kromosom tubuh atau kromosom autosom. Sedangkan yang satu ini, yang satu pasang ini disebut dengan kromosom kelamin atau yang disebut dengan gonosom. Ya. Ada dua macam gonosom, yaitu gonosom X dan gonosom Y. Sehingga kalau pria itu gonosom kelaminnya itu XY, sedangkan kalau wanita adalah XX. Ya. Nah, ini gambarnya. Ini adalah gambar dari sel tubuh.
Ya, sel tubuh. Berikutnya adalah sel gamet atau yang disebut dengan sel kelamin. Ya. Nah, pada sel kelamin, ya, ini pada ovum jumlah kromosomnya 23. Kenapa kok 23? Ya, karena kromosomnya sel gamet itu hanya setengah dari sel tubuh. Tuh, ya. Di mana 22 ini ya merupakan autosom plus 1 kromosom seks atau gamet X. Ini kalau pada ovum. Kalau pada sperma jumlah kromosomnya 23 juga sama, ya. Di mana ya, di mana autosomnya ada 22, sedangkan kromosom kelaminnya ada X, ya, atau ada Y. Nah, itu disebut dengan XY, itu sperma. Nah, gambarnya seperti ini sel gamet ini ya. Sel gamet pada ovum. Yang sperma tidak ditampakkan pembuahan ini, lupa. Ya, kemudian berikutnya adalah tipe-tipe kromosom. Nah, tipe-tipe kromosom coba kamu perhatikan. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom itu dibagi menjadi 4 tipe sebagai berikut. Yang pertama ada tipe metasentrik. Nah, ini ya gambarnya metasentrik. Di mana metasentrik ini sentromernya ya terletak di tengah kromatid, sehingga kromatid ini memiliki lengan yang sama panjang. Ya, ini lengannya sama panjang. Jadi seperti huruf V. Kemudian yang kedua adalah tipe submetasentrik. Nah, ini ya. Jadi sentromernya ya, sentromernya itu letaknya tidak tepat di tengah, tapi di dekat ujung kromatid, salah satu kromatid, sehingga ujung yang satu lebih panjang atau lengan yang satu lebih panjang dan lengan yang satunya lagi lebih pendek, sehingga nampak seperti ya, huruf L ya, seperti huruf L. Berikutnya adalah tipe akrosentrik. Ya. Akrosentrik. Nah, akrosentrik ini letaknya di dekat ujung kromatid, sehingga salah satu kromatidnya lebih panjang daripada yang lain, sehingga seperti gambar huruf J. Ya, seperti gambar huruf J. Berikutnya adalah tipe telosentrik. Telosentrik ini letak sentromernya ada di ujung, sehingga hanya memiliki satu lengan. Nah, tipe seperti ini ya, seperti huruf I, disebut dengan tipe telosentrik. Ya. Berikutnya ya, kita membahas bagian dari yang berikutnya adalah gen. Nah, apa yang dimaksud dengan gen? Ya, gen itu sendiri adalah merupakan unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. Itu disebut dengan gen. Jadi gen itu adalah unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme.
Nah, gen itu terdiri dari DNA yang terpintal oleh protein histon tadi, ya. Jadi gen itu terdiri dari DNA yang terpintal oleh protein histon. Nah, letaknya di mana? Di dalam lokus-lokus pada kromosom. Ya. Jadi letaknya gen itu di dalam lokus-lokusnya kromosom. Masih ingat ya tadi yang gambarnya itu yang berbentuk bintik-bintik kecil, ya. Nah, itu adalah lokus namanya. Nah, di dalam setiap kromosom itu memiliki ratusan lokus, ya. Sehingga di dalam sel itu terdapat ribuan gen, ya. Jadi dalam satu kromosom itu memiliki ratusan lokus. Nah, karena sudah lokusnya ratusan, maka di dalamnya itu terdapat ribuan gen, ya. Tidak hanya satu dua, ya. Nah, berikutnya berdasarkan sifatnya gen itu dibagi menjadi tiga tipe, yaitu ada dua tipe, ya. Ini salah nulis tuh. Jadi dua tipe, yaitu gen dominan dan gen resesif. Nah, gen dominan ini adalah gen yang ekspresinya kuat dan dilambangkan dengan huruf besar. Contohnya tinggi, misalkan, ya. Kan ada ya makhluk hidup yang tinggi. Jadi dia memiliki gen dengan penulisan T besar, T besar. Atau misalkan kalau tidak tinggi, misalnya memiliki warna gelap misalkan, ya. Bisa terserah itu untuk penyimbolannya itu tidak harus TT, tidak, ya. Nah, kemudian kalau gen resesif itu adalah gen yang ekspresinya lemah dan dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, ini contohnya adalah cebol, ya. Jadi kebalikan dari gen dominan, ya, tinggi, kebalikannya adalah cebol. Nah, bagaimana jika gen itu T besar dan T kecil? Kalau ini tadi kan T besar semua dan T kecil semua. Bagaimana kalau T besar dan T kecil? Nah, T besar dan T kecil, ya, itu disebut juga dengan tinggi, ya. Karena ada T besarnya, sehingga ada gen dominannya, sehingga gen resesifnya yang T kecilnya itu tertutupi oleh T besar. Ya, itu. Berikutnya adalah DNA. Nah, anak-anak, ya, DNA itu apa? Maaf, sebentar, sebelum ke DNA kita masuk pada sebentar. Maaf. Nah, ini ya. Nah, fungsi dari gen, ya. Fungsi gen itu untuk apa sih? Yang pertama adalah untuk sebagai pembawa informasi genetik tadi, ya, dari generasi satu ke generasi yang lain, misalnya dari orang tua ke anaknya misalkan. Kemudian yang kedua mengatur proses metabolisme dan perkembangan pada organisme. Jadi itu fungsi gen, ya. Jadi fungsi gen itu yang pertama membawa informasi genetik dari generasi satu ke generasi yang lain, ya. Yang sama, ya, jenis tentu saja. Misalnya pada manusia, ya, ada orang tua, ada anak. Orang tua itu akan mewariskan sifatnya pada anaknya, gitu ya. Kemudian yang kedua pengatur proses metabolisme dan perkembangan pada organisme. Paham maksudnya? Ya, maksudnya di sini adalah metabolisme tubuhnya manusia itu pada orang tua akan sama diturunkan pada anaknya, gitu. Maksudnya seperti itu. Ya, itu, ya. Kemudian kita masuk pada DNA. Nah, ini DNA.
Apa yang dimaksud dengan DNA? DNA itu adalah asam nukleat yang merupakan penyusun gen, ya, yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel. Jadi gen itu di dalamnya ada DNA, intinya seperti itu, ya. Nah, DNA ini sendiri memiliki struktur heliks ganda yang terpilih ke kanan. Jadi gambarnya seperti ini anak-anak, ya. Gambar ini, ya, yang seperti ini letaknya ada di dalam gen, ya. DNA ini sendiri disebut dengan asam nukleat. Berikutnya, ya. Yang pertama, ya, di dalam nukleotida itu terdiri atas 3 komponen, ya. Di dalamnya ini, ya, di dalamnya DNA ini terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama adalah gula deoksiribosa, ya. Sifatnya adalah pentosa. Nah, ini ya. Jadi gula pentosa. Pentosa itu maksudnya bagaimana? Pentosa itu terdiri dari 5 atom C. Ya, 5 atom C. Yang kehilangan 1 atom oksigen. Jadi gula deoksiribosa ini, ya, itu adalah gula pentosa. Terdiri dari gula pentosa yang beratom 5C, ya, yang kehilangan 1 atom oksigen. Kemudian berikutnya ada gugus fosfat. Apa yang dimaksud dengan gugus fosfat? Gugus fosfat itu, ya, terikat pada atom C nomor 5 dari gula pentosa, ya. Jadi gugus fosfat ini terikat pada atom C nomor 5. Nah, berikutnya adalah basa nitrogen. Basa nitrogen itu terdiri atas purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin terdiri atas sitosin dan timin. Jadi ini nanti yang akan dicetak, ya, yang akan dicetak oleh DNA itu sehingga tercipta namanya protein-protein yang disebut dengan sintesa protein. Itu pembahasan kita berikutnya. Nah, struktur dari DNA. Nah, coba kamu perhatikan. Yang gambarnya seperti ini, gugus fosfat. Ya. Gugus fosfat. Ya. Kemudian berarti ini ya, ini gugus fosfat ini. Nah, ini gugus fosfat. Yang gambarnya seperti ini disebut dengan gugus pentosa. Ini gugus pentosa ini ya, ini. Ini adalah basa nitrogen yang saling berikatan. Misalnya adenin dengan timin, timin dengan adenin, ya. Sitosil dengan guanin, guanin dengan sitosil. Ya. Tuh. Ini ada di mana letaknya ini? Di sini, ya. Ada 8, ya, ada 8 basa nitrogen, maka itu disebut dengan satu kromosom. Satu kromosom. Nah, ini satu molekul gula yang berikatan dengan satu molekul basa nitrogen itu akan membentuk satu nukleosida. Nah, coba perhatikan mana yang nukleosidanya. Satu molekul gula, ya, gula ini pentosa
Ya, ini akan berikatan dengan satu molekul basa nitrogen. Nah, ini. Ya. Ini disebut dengan nukleosida. Tuh. Mana yang disebut dengan nukleotida? Nukleotida itu jika satu nukleosida berikatan dengan satu gugus fosfat. Jadi, yang ini ya. Ini kan tadi adalah nukleosida ya. Ini berarti ada dua nukleosida ya. Satu gula berikatan dengan satu basa nitrogen, maka disebut dengan nukleosida. Satu nukleosida berikatan dengan gugus fosfat, maka ini disebut dengan nukleotida. Tuh. Kemudian ada, kalau kumpulannya dari nukleotida ini semua disebut dengan polinukleotida. Paham ya anak-anak ya? Coba kamu resapi ya. Yang mana yang nukleosida? Nukleosida ini adalah ikatan antara molekul gula dengan satu molekul gula dengan satu basa nitrogen. Nih ya. Jadi ini disebut dengan nukleotida. Nukleosida. Ini juga nukleosida. Ini nukleosida. Berarti ada berapa ini nukleosidanya? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 nukleosida. Kemudian satu nukleosida berikatan dengan satu gugus fosfat, maka itu membentuk nukleotida. Ya. Nah, kalau ini jumlahnya banyak nukleotidanya disebut dengan polinukleotida. Ya. Nah, apa fungsi DNA? Ya. Fungsi DNA itu sendiri adalah yang pertama, membawa informasi genetik. Yang kedua, berperan dalam pewarisan sifat. Yang ketiga, ekspresi informasi genetik. Yang keempat, dapat menyintesis molekul kimia lain seperti RNA dan protein yang disebut dengan fungsi heterokatalisis. Yang kelima, dapat menduplikasikan diri atau bereplikasi yang disebut dengan autokatalisis. Itu fungsi dari DNA. Berikutnya, kita masuk pada replikasi DNA. Ya. Replikasi DNA. Apa yang dimaksud dengan replikasi DNA? Namanya aja replikasi. Replikasi itu adalah duplikasi atau menggandakan, ya. Menggandakan diri atau mereplikasi diri. Nah, proses replikasi ini terjadi saat interfase sebelum sel membelah. Apa tujuannya dari replikasi? Ini agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA sel induk. Ya. Jika terjadi kesalahan dalam proses replikasi, sifat pada sel anakannya akan mengalami perubahan. Ya. Nah, yang biasa kita sebut dengan cacat itu. Ya. Kenapa cacat? Karena replikasi DNA-nya itu tidak sama dengan induknya. Ya. Prosesnya tidak sama dengan induknya. Atau mengalami gangguan replikasi.
replikasi. Ya. Nah, apa saja ya macam-macam dari replikasi itu? Yaitu yang pertama adalah konservatif. Ya, ini adalah pita-pita dari gen itu sendiri ya. Nah, ini saat replikasi, dua rantai polinukleotida tidak terpisah dan tidak menjadi cetakan bagi rantai baru. Dengan demikian, pada rantai polinukleotida baru tidak terkandung rantai polinukleotida lama. Nah, ini gini anak-anak ya. Ini adalah rantai polinukleotida ya. Rantai polinukleotida tadi ya, ini akan membentuk replikasinya, tapi tidak sama hasil replikasinya dengan yang baru. Ini kan replikasi yang lama, ini hasil yang baru, gitu ya. Yang kedua adalah semi konservatif. Semi konservatif ini apa? Nah, ini ya adalah dua rantai polinukleotida itu terpisah, kemudian masing-masing rantai akan membuat rantai pelengkapnya. Dengan demikian akan terbentuk dua pasang rantai polinukleotida yang mana setiap pasangan terdiri atas rantai baru dan rantai lama. Jadi yang berwarna biru ini rantai lama akan melakukan duplikasi atau replikasi dengan yang baru dan akhirnya tercampur ya. Jadi antara rantai poli yang lama dengan yang baru ini tercampur, terlilit sama menjadi rantai yang satu sama. Kemudian yang ketiga adalah dispersif. Apa itu dispersif? Nah, dispersif itu selang-seling, ya, terputus-putus maksudnya, di mana kedua rantai polinukleotida induk terputus-putus pada beberapa bagian. Setiap bagian yang terputus akan mencetak pelengkapnya. Pada akhirnya, kedua rantai polinukleotida hasil replikasi terdiri atas potongan rantai lama dan rantai baru yang berselang-seling. Jadi ini ya, tiap rantai ini itu ada yang lama, ada yang baru sehingga terselang-seling. Berbeda dengan ini tadi, kalau ini kan rantainya lama dan ada rantai yang baru. Kalau ini tidak, terselang-seling. Dalam satu rantai ini ada tercampur rantai yang polinukleotida yang lama dan yang tercetak baru. Ini selang-seling, gitu ya. Nah, selesai bahasan kita pada hari ini ya. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian menulis di kolom komentar. Jika kalian menyukai bahasan kita, maka silahkan kamu klik jempol ke atas. Kalau tidak suka, klik jempol ke atas. Tulis komentar Anda. Oke? Bisa berupa pertanyaan atau bisa berupa saran dan lain-lain. Oke anak-anak sekalian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.